Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia selalu. Oke. Di video kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai doa ya. Di video sebelumnya kita bahas bahwa doa, kata-kata adalah doa karena air merespon daripada kata-kata tersebut ya. Kata-kata yang baik akan menjadi doa yang baik. Oke. Disebutkan bahwa doa ini bisa merubah takdir menurut hadis riwayat Tirmizi ya. Artinya apa? Takdir itu kan merupakan ketentuan ya, ketentuan Allah. Lalu itu bisa berubah, bisa dirubah dengan doa ya. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Sebelumnya saya akan kasih beberapa hal mengenai takdir itu sendiri. Takdir itu sebenarnya tidak bisa dirubah ya. Walaupun ada beberapa perdebatan, ada yang bilang bahwa yang bisa dirubah itu nasib, sedangkan takdir itu enggak gitu loh. Nah, saya akan sedikit memberikan sebuah pemahaman saya mengenai hal itu. Yang namanya takdir, baik itu takdir ataupun nasib ya, dengan konteks tertentu itu tidak bisa dirubah ya. Artinya begini, saya lebih sepakat bahwa bukan berubah atau bukan diubah, tetapi kita itu pindah dari takdir satu menuju takdir yang lain ya. Artinya takdir itu nggak bisa dirubah. Kita ini siapa gitu loh, kita ini apa yang bisa merubah takdir ya kan? Yang mana takdir itu udah merupakan ketentuan Tuhan, final, itu hak prerogatif Tuhan. Mengenai takdir itu hak prerogatif Tuhan. Nah, artinya di sini kita fahami bahwa bukan berubah atau bukan mengubah takdir, tetapi kita berpindah dari takdir Tuhan yang satu menuju takdir Tuhan yang lain ya. Nah, berpindah. Nah, kayak gitu. Jadi doa itu membantu kita untuk berpindah dari takdir Tuhan yang satu ke takdir Tuhan yang lain. Meskipun secara bahasa yang dipahami oleh masyarakat umum bahwa itu nasib gitu loh, itu nasib. Nah, jadi begini. Nasib itu adalah bahasa yang mudah dipahami oleh kita mengenai sesuatu yang terjadi karena usaha kita. Kayak gitu ya. Anggapannya seperti itu. Kayak gitu. Jadi seolah-olah ada klasifikasi antara takdir dengan nasib. Dikatakan bahwa takdir itu udah mutlak ketentuan Tuhan, sedangkan nasib itu adalah campur tangan kita dengan ikhtiar kita, dengan doa kita dan sebagainya. Oke. Kalau mau kita garis bawahi, semua yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan. Mau nggak mau ya, baik itu ada yang campur tangan ikhtiar kita, doa kita dan lain sebagainya ya. Semua itu adalah kehendak Tuhan ya, kayak gitu. Jadi bahasa simpelnya kita menyebut nasib itu bisa dirubah karena ada campur tangan ikhtiar kita, doa kita dan sebagainya. Itu sah-sah saja kayak gitu ya. Cuman kalau menurut saya itu bukan upaya untuk merubah, tetapi kita berpindah kayak gitu loh. Berpindah dari takdir Tuhan yang satu atau dari nasib yang jelek menuju nasib yang baik dengan cara doa dan ikhtiar, kan begitu. Nah, itu ya. Nah, kita kembali ke doa. Mungkin ada teman-teman yang mempertanyakan atau bahkan saya juga pernah mengalami, seolah-olah doa kita tuh nggak terkabul-kabul gitu. Ada apa sih? Entah karena lama atau mungkin kita suujon pada Tuhan, doa saya nggak dikabul. Ada yang bilang bahwa doa itu bukan nggak dikabul, tetapi itu ditunda atau memang karena ada hijab dari diri kita sehingga doa itu tidak terkabul. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas pertama
Kenapa doa itu tidak terkabul? Sebenarnya saya sepakat bahwa doa itu bukan tidak terkabul, tetapi belum, ya, karena tidak dengan belum itu beda. Nah, doa ini itu belum terkabul. Kenapa bisa belum terkabul? Pertama, pertama itu terkadang kita seolah-olah merasa doa kita benar, ya, seolah-olah doa kita benar. Tapi kalau kita telaah lagi, gitu ya, kita perhatikan lagi, bisa jadi doa kita yang salah, kayak gitu. Sehingga perwujudan dari doa itu, terkabulnya dari doa itu membutuhkan waktu. Tapi ingat, bukan berarti Tuhan membutuhkan waktu untuk mengabulkan, ya, bukan. Nah, misal contoh, kita berdoa, ya Allah berikanlah aku kesabaran, ya Allah berikanlah aku kepintaran, misalkan. Seolah-olah doa ya Allah berikanlah aku kesabaran itu benar, ya, tapi emang benar gitu. Tapi, nah, ketika kita berdoa ya Allah berikanlah aku kesabaran, kalau kita mau mendapatkan kesabaran itu pasti melalui ujian, benar nggak? Nah, makanya ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta kesabaran, maka Tuhan kasih beberapa ujian. Nah, kalau kita lulus dari ujian itu, itulah doa yang terkabul. Nah, terkadang kita kan seolah-olah gitu ya, saya itu kan udah doa minta kesabaran, tapi kok ini ujian nggak berhenti-berhenti. Nah, itu tuh Tuhan sedang berupaya untuk mengabulkan doa kita. Karena apa? Kita doanya itu minta kesabaran. Maka Tuhan kasihlah ujian agar kita kalau lulus itu kita sabar. Maka doa itulah kita terkabul. Oke? Nah, artinya berdoa itu harus menggunakan kata-kata yang tepat gitu loh, kata-kata yang tepat. Misalkan contoh, ya Allah berikanlah aku kekuatan agar aku sabar, ya Allah berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Nah, itu ya. Yang kedua, kalau doa belum terkabul, ya, bisa jadi antara kita harus perbaiki doa atau kita harus perbaiki ikhtiar. Karena terkabulnya doa itu harus kesesuaian dengan ikhtiar kita, kayak gitu. Jadi antara doa dengan ikhtiar itu harus sesuai, ya. Jadi teman-teman kita semua ketika kita berdoa dan ada pertanyaan, misalkan kok kenapa sih nggak terkabul-kabul. Nah, kita harus flashback, kita harus mawas diri, ingat-ingat lagi, ikhtiar kita udah sesuai belum dengan apa yang kita pinta pada Allah, dengan apa yang kita doakan, ya kan? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita berdoa, itu seperti kita tuh mau ngirim surat, ya kan? Mau ngirim surat ke suatu tempat yang kalau nggak ada alamatnya, surat itu nggak akan nyampe, kayak gitu. Nah, kalau doa kita pengen nyampe, harus ada alamat yang jelas dan ada juga perantaranya, kayak gitu. Nah, kalau doa kita mau cepat terkabul, ketika kita berdoa, kita sisipkan, kita titipkan kepada orang-orang suci, kayak gitu loh. Seperti, ya Rasulullah, aku meminta izin, sampaikanlah doaku kepada Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita semua, bahwa aku meminta kekuatan untuk diberikan kekuatan agar bisa sabar dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi kita titipkan kepada orang-orang suci, ya, misalkan kepada Nabi Muhammad atau kepada
para ustadz, para kiai kita yang sudah wafat. Kenapa harus dititipkan? Karena kita itu meminta bantuan mereka untuk menyampaikan doa kita, kayak gitu loh, supaya doa kita itu tidak terhalang oleh hijab-hijab diri kita gitu, yang kita pernah masih suka berbuat dosa dan sebagainya. Nah, maka titipkanlah doa itu, kayak gitu loh. Nah, ini beberapa hal yang pernah saya lakukan, bahwa dalam berdoa itu juga ada yang namanya attitude ya, atau akhlak berdoa lah gitu, ya kan. Kenapa sih kita harus mengangkat tangan? Kenapa sih kita harus fokus dan lain sebagainya? Mengangkat tangan itu adalah sebuah simbolis, ya, simbolis bahwa menandakan kita itu membutuhkan. Karena simbol tangan seperti ini kan itu simbol bahwa kita tuh butuh, kita tuh meminta gitu loh. Nah, itu merupakan akhlak. Jadi selain kita harus menggunakan kata-kata yang tepat, yang benar, kemudian kesesuaian antara doa dengan ikhtiar, kemudian titipkan doa kita kepada orang-orang suci, kepada orang-orang mulia, dan juga dibarengi dengan akhlak berdoa itu sendiri. Maka niscaya insya Allah apa yang kita harapkan dari doa itu akan cepat terkabul. Meskipun ada beberapa hal yang katakanlah seperti ajaran-ajaran torekot ya, torekot yang seperti itu ada cara-cara tersendiri, itu sah-sah saja, kayak gitu ya. Nah, dalam video ini saya hanya share beberapa pemahaman saya, semoga bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang belum jelas buat teman-teman, bisa tulis di komentar. Insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan nanti akan saya balas, entah itu melalui komentar langsung ataupun saya buatkan videonya. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.